Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 9 orang. Kami akan mempresentasikan materi bab 7 pada mata kuliah Hukum Pengangkutan yang diampu oleh Ibu Yulia Hesti, SHMH. Baiklah, materi akan kita mulai. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Kurniawan dengan M21213645. Baik, dari peristiwa hukum pengangkutan. Peristiwa hukum pengangkutan memiliki beberapa konsep, diantaranya peristiwa hukum merupakan salah satu saya jelaskan sedikit. Peristiwa hukum yang merupakan salah satu jenis fakta hukum yang terbagi tiga, yaitu terjadi karena perbuatan, karena kejadian, karena keadaan. Bila dihubungkan dengan pengangkutan, lingkup peristiwa hukum pengangkutan meliputi perbuatan hukum pengangkutan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, meliputi pengaduan, pengadaan perjanjian pengangkutan, penentuan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, lalu penyelenggaraan pengangkutan, berakhirnya pengangkutan dan perjanjian pengangkutan. Lalu selanjutnya, kejadian hukum pengangkutan yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dalam pengangkutan, yaitu meliputi musibah atau kecelakaan yang terjadi sebelum, selama, atau kecelakaan yang terjadi pengangkutan, misalnya kecelakaan lalu lintas, tenggelamnya kapal, jatuhnya pesawat udara, ataupun kereta api yang keluar dari relnya. Yang selanjutnya, keadaan hukum pengangkutan yang juga tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dalam pengangkutan, yaitu situasi atau kondisi yang terjadi dalam pengangkutan yang menjadi kendala kelangsungan pengangkutan, misalnya kemacetan dan putusnya jalan karena longsor, ataupun jalan raya yang dijadikan tempat parkir dan tempat pedagang kaki lima. Selanjutnya, slide keempat akan dibacakan oleh Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Rahman, NPM 21213685. Yang B, perbuatan hukum pengangkutan, cara mengadakan perjanjian pengangkutan. Terjadinya perjanjian didahului oleh negosiasi timbal balik antara pihak pengirim atau penumpang dan pihak pengangkut. Perbuatan negosiasi ini mencapai persetujuan kehendak atau kesepakatan tersebut hanya dapat diketahui melalui teori-teori perjanjian dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. A. Teori kehendak. Berdasarkan teori ini, perjanjian dinyatakan terjadi dan mengikat pada saat pihak-pihak sudah mencapai persetujuan kehendak atau kesepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Keunggulan teori ini adalah menciptakan kepastian hukum mengenai perincian kewajiban dan hak bagi pihak-pihak, dan dapat dipastikan juga sejak kapan kedua belah pihak terikat untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati, serta akibat hukumnya apabila terjadi wan prestasi. Next. Akan dibacakan oleh Miko. Assalamualaikum, izin perkenalkan, nama Miko Fernando, NPM 21213629. B. Teori penerimaan. Teori ini untuk menentukan secara pasti saat kapan pihak yang satu menerima penawaran dari pihak yang lain, yang menjadi dasar mengakibatnya dan mengikat perjanjian antar kedua belah pihak dapat menentukan secara pasti, sehingga saat mulai memenuhi kewajiban dan memperoleh hak serta akibat hukuman juga dapat dipastikan. C. Teori penawaran dan penerimaan. Teori ini bertujuan untuk menemukan titik
temu antar penawaran dan penerimaan sehingga dapat diketahui secara pasti saat perjanjian terjadi dan mengikat pihak-pihak. Keunggulan teori ini, walaupun tidak dibuat secara tertulis, kesadaran hukum pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian merupakan jaminan bahwa kewajiban pihak-pihak akan dipenuhi agar hak pihak-pihak dapat diperoleh. Lanjut, 2. Kebiasaan dalam pengangkutan. Proses terjadinya perjanjian pengangkatan yaitu dapat secara langsung antara pengangkut dan pengirim atau penumpang atau secara tidak langsung melalui jasa pengantar yaitu ekspeditur untuk pengangkutan barang, B. agen perjalanan untuk pengangkutan penumpang. Apabila perjanjian pengangkutan diadakan secara langsung, penawaran pihak pengangkut dikomunikasikan langsung kepada pihak pengirim atau penumpang. A. Data lisan di loket penjualan tiket atau gratis di kantor perusahaannya atau kantor di stasiun terminal, pelabuhan atau bandara maupun melalui telepon. Yang B. Secara tertulis melalui media cetak atau pengumuman yang ditempelkan di kantor masing-masing perusahaan pengangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bestian. Perkenalkan, nama saya Bestian Kusuma Jaya, NPM 21213646. 3. Saat perjanjian pengangkutan terjadi dan mengikat teori kehendak, persatuan kehendak atau persepakatan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam bentuk perkaitan yang diucapkan untuk dalam bentuk perbuatan nyata yang diamati, yang patut dihormati dan mengikat pihak-pihak. Jadi persatuan kehendak atau persepakatan itu merupakan pernyataan akhir yang bersifat tetap sebagai hasil negosiasi antara pihak-pihak. B. Teori penerimaan. Penerimaan itu merupakan pernyataan akhir yang bersifat tetap, tidak berubah lagi dari pihak yang satu terhadap penawaran pihak yang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Baik, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tara Tania dengan nomor NPM 21213620. Yang keempat ialah ketentuan undang-undang. Yang pertama, pengangkutan kereta api. Penyelenggara sarana perkeretaapian atau PT Kereta Api Indonesia wajib mengangkut orang yang telah memiliki karcis. Orang yang memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Karcis merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan orang dengan menggunakan kereta api yang tercantum pada pasal 132 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Yang kedua ialah pengangkutan jalan. Perusahaan pengangkutan umum wajib mengangkut orang dan atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh penumpang dan atau pengiriman barang. Dalam ketentuan undang-undang ini akan saya perjelas, terdapat yang namanya dua hal, yaitu surat pengangkutan dan karcis. Surat pengangkutan adalah sebagai alat bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang. Dalam beberapa pengangkutan, surat pengangkutan ini terbagi menjadi beberapa istilah. Untuk pengangkutan darat, yaitu seperti jalan raya ataupun rel kereta api, itu digunakan istilah surat pengangkutan surat muatan. Lalu pada angkutan laut digunakan surat muatan ataupun yang bernama konosemen. Lalu pada pengangkutan udara itu dinamakan surat kargo udara atau airway bill.
Selain sebagai dokumen yang membuktikan terjadinya perjanjian pengangkutan, surat pengangkutan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu yang pertama sebagai dokumen penerimaan barang oleh pengangkut dan dokumen hak kepemilikan atas barang yang dapat dipindah tangankan. Lalu, apa perbedaan surat pengangkutan barang tersebut dengan fungsi karcis? Fungsi karcis atau yang biasa kita sebut tiket penumpang atau tiket bagasi pada angkutan darat, laut maupun udara sebenarnya pada dasarnya memiliki prinsip yang sama, yaitu sama-sama sebagai bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengangkutan sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa undang-undang. Untuk pengangkutan di darat yang melalui jalan umum diatur dalam pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, yaitu bahwa karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran angkutan. Lalu pada pengangkutan di darat atau rel kereta api diatur pada pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992. Lalu pada pengangkutan laut atau perairan tercantum pada pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Dan yang terakhir, pengangkutan udara terdapat pada pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Terdapat tiga fakta, yaitu yang pertama, perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat sejak biaya pengangkutan dibayar lunas. Yang kedua, perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat walaupun biaya pengangkutan dibayar kemudian. Dan yang terakhir, dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti perjanjian pengangkutan sudah terjadi dan mengikat dan juga berfungsi sebagai bukti pelunasan biaya pengangkutan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Aswah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asu Apriani, NPM 2121-365. Pengangkutan perairan Statblad tahun 1847 nomor 23 tentang KUHD Indonesia memuat ketentuan yang mengatur saat terjadi persetujuan atau kesepakatan yang mengatur saat terjadi baik mengenai pengangkutan barang maupun penumpang. Pengirim yang telah menyerahkan barang kepada pengangkut di kapal menerima surat tanda terima muatan yang merupakan bukti bahwa barangnya telah dimuat dalam kapal. Jika pengirim menghendaki kononsemen, dia dapat menukarkan surat tanda terima muatan itu dengan kononsemen yang diterbitkan oleh pengangkut. Pasal 504 KUHD. Pengangkutan udara niaga. Perusahaan pengangkutan udara niaga wajib mengangkut orang atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan. Tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah disepakati perjanjian pengangkutan. Dan pembayaran biaya pengangkutan perjanjian pengangkutan yang sudah terjadi itu dibuktikan dengan tiket penumpang atau tiket bagasi. Sebagai surat bukti pada tiket tersebut tertera tanggal pengeluarannya dan tanda tangan pengangkut atau orang yang mewakilinya. Penerbitan dokumen pengangkutan. Karena ada dua jenis muatan yang diangkut, maka ada dua jenis dokumen, yaitu 1. Dokumen pengangkutan penumpang disebut karcis, penumpang untuk pengangkutan jalan dan perairan. Tiket penumpang untuk pengangkutan udara. 2. Dokumen pengangkutan barang yang disebut surat pengangkutan barang untuk pengangkutan jalan. Dokumen muatan-muatan untuk pengangkutan perairan dalam KUHD Indonesia disebut kononsemen. Tiket bagasi untuk barang bawaan penumpang dan surat muatan udara untuk kargo. 1. Dokumen kereta api. Terdiri atas karcis penumpang untuk pengangkutan penumpang dan surat pengangkutan barang untuk
pengangkitan barang. Karcis penumpang kereta api diterbitkan atas tunjuk, artinya setiap pemegang karcis berhak atas pelayanan pengangkutan kereta api. 2. Dokumen pengangkutan jalan orang, tiket penumpang, tanda pengenal, bagasi dan manifest, barang, surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Miranda. Memperkenalkan diri, saya Miranda, NPM 21213668. 3. Dokumen pengangkutan perairan, terdiri dari karcis penumpang dan dokumen muatan yang diatur dalam KUHD Indonesia. 4. Dokumen pengangkatan udara, terdiri atas tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara. D. Consignment atau Bill of Lading. 1. Konsep consignment. Dalam KUHD, dokumen muatan disebut consignment. Dalam bahasa Inggris disebut Bill of Lading. Consignment adalah surat bertanggal di mana pengangkut menerangkan bahwa dia telah menerima barang tertentu untuk diangkut ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan di sana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk atau penerima, disertai dengan janji-janji apa penyerahan akan terjadi. Konsumen diterbitkan oleh pengangkut atas permintaan pengirim. 2. Fungsi dan pengalihan konsumen. Pelindung barang yang diangkut dengan kapal atau dilindungi dari perbuatan sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab dari pengangkut. B. Surat bukti penerima barang di atas kapal. Dengan konsumen pengangkut atau agen atau nahkoda mengakui bahwa dia telah menerima barang dari pengirim untuk diangkut dengan kapalnya. Tanda bukti milik atas barang. Dengan memiliki konsumen berarti sekaligus memiliki barang yang tertulis di dalamnya. Setiap pemegang konsumen berhak menuntut penyerahan barang yang tertulis di dalamnya, yakni di kapal tempat barang itu berada, yang diatur dalam pasal 510 KUHD. Kwitansi pembayaran biaya pengangkutan, kontrak atau persyaratan pengangkutan. Baiklah, telah selesai sesi pemaparan materi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.